Shalom jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan berjudul Pendahulu Sang Mesias. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan, bahwa dalam hidup kami memiliki firman Allah yang menjadi pedoman, penuntun kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama mendengarkannya. Mohon Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakan untuk kita semua dari ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis menyadari bahwa ia bukan Mesias dan posisinya adalah sebagai pendahulu Sang Mesias yang mengumumkan hal kedatangan Sang Mesias itu. Dia sadar bahwa dirinya bukan dan tidak pantas menjadi pusat perhatian, sehingga ia tidak keberatan saat banyak orang mengikuti Yesus Kristus, bukan mengikuti dirinya. Dia tidak menjadi kesal, bahkan dia bersukacita saat melihat bahwa Yesus Kristus makin populer, sedangkan popularitas dirinya tergerus. Sikap rendah hati yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis ini merupakan sikap dasar yang perlu dimiliki oleh seorang yang ingin melayani Tuhan. Kita harus menyadari bahwa orang yang melayani adalah seorang pelayan. Sayangnya, banyak orang senang disebut pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tetapi sangat tersinggung bila merasa diperlakukan sebagai pelayan atau hamba. Supaya bisa meneladani sikap Yohanes Pembaptis, ada beberapa hal yang perlu untuk selalu kita ingat. Pertama, kita adalah saksi berita Injil tentang Yesus Kristus, bukan pusat berita. Bila kita tidak menjadi pusat perhatian, hal itu wajar, bahkan sudah seharusnya demikian. Seharusnya kita bersukacita bila orang yang menerima kesaksian kita datang kepada Yesus Kristus, bukan datang kepada kita. Sadarilah bahwa yang harus menjadi pusat perhatian adalah Yesus Kristus, bukan diri kita. Kedua, kita adalah pelayan atau hamba. Sebagai pelayan atau hamba Tuhan, tidak sepantasnya bila kita mencari pujian bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh lebih menonjol dari Sang Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sikap kita terhadap Tuhan Yesus perlu meniru sikap Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ketiga, karena kita adalah pelayan atau hamba, orang yang melayani bersama dengan kita bukan pesaing yang harus kita kalahkan, melainkan rekan kerja yang harus kita dukung. Keempat, karena kita adalah pelayan atau hamba, seharusnya kita tidak gampang tersinggung saat mendapat perlakuan yang tidak baik atau perlakuan yang terasa merendahkan. Bila motivasi kita adalah melayani Yesus Kristus, penolakan terhadap diri kita merupakan cermin bagi adanya penolakan terhadap Yesus Kristus. Sama seperti Kristus telah berlaku sabar dan penuh kasih terhadap kita. Demikian pula kita harus bersikap sabar dan penuh kasih terhadap orang lain. Apakah Anda telah menjalankan peran sebagai saksi Yesus Kristus? Apakah Anda telah bersungguh-sungguh berusaha meninggikan Yesus Kristus, bukan meninggikan diri Anda sendiri?
Apakah Anda telah memberi dukungan kepada rekan kerja yang melayani bersama diri Anda? Apakah Anda bisa tetap tegar saat menghadapi penolakan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang saat ini sebenarnya menegur kami. Kami sebagai para pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, kami benar-benar rindu sebenarnya bahwa melalui kehidupan kami, nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipermuliakan, dan kesaksian kami tentang Tuhan itu benar-benar menjadi berkat untuk orang-orang yang menerima pelayanan dan kesaksian kami. Tapi kami sadar Tuhan, benar-benar sadar. Terkadang secara sengaja dalam kelemahan kami, ego kami, kadang kami merasa kami masih butuh untuk dihargai sebagai pelayan, sebagai hamba. Kami merasa cepat tersinggung jikalau ada orang yang tidak menghargai pelayanan atau kesaksian kami. Kami tahu Tuhan sebenarnya itu bukan bagian kami. Kami tahu sebenarnya semuanya itu adalah bagian Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang memurnikan hati kami. Jangan biarkan kami mencuri dan mencari kemuliaan di tengah-tengah pelayanan ataupun hal apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Tolong setiap kami sebagai para pelayan Tuhan, hati kami benar-benar murni untuk memuliakan Tuhan melalui hidup dan pelayanan kami. Entah itu di dalam gereja, ataupun di luar gereja, ataupun di dalam dan di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.